Mau tahu kenapa? Seseorang itu diurapi pelayanannya. Seseorang itu hidupnya diurapi, pernikahannya diurapi, keluarganya diurapi, anak cucunya diurapi. Mau tahu kenapa? Bisnisnya diurapi, profesinya diurapi. Wanna know why? Kalau kita selalu dalam segala perkara yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup ini, mau yang besar maupun yang kecil, di gereja maupun di marketplace, di luar sana, kalau mata kita tertuju ke Yesus dan anak kecil di sebelahnya, kalau kita terus lihat Tuhan dan jiwa-jiwa Yesus di sampingnya, apapun yang kau lakukan, dibuatnya berhasil. Mazmur 1. Sekali lagi, jangan kau tafsirkan secara materialistis dulu. Amin. Shalom semua. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Memang semua akan indah pada waktu Tuhan, I know. Tapi kadang-kadang waktu Tuhan sudah tiba pun kita ketinggalan. Why? Karena ada hal-hal tertentu yang kita permasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, sebagian besar dalam hidup ini tidak perlu kita itu berdebatkan. Supaya kita itu hanya memperhatikan hal-hal yang prinsip. Belajar berserah penuh sama Roh Kudus untuk hari-hari ke depan. Jangan overthinking. Karena kadang-kadang kita itu seperti tali yang rumit. Kita bulat sendiri di dalam diri. Lalu ketika Roh Kudus bekerja, kita tidak sangka. Dan kita tidak ready for it. Saya ajak kita melihat murid-murid kelewatan satu berkat. Dan murid-murid itu nyaris kehilangan kaki dia. Nah kita baca dulu ayatnya Lukas 9. Lukas 9 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Ini cerita tentang perdebatan antara mereka siapa yang terbesar. Lalu kemudian ada seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Saya bacakan. Ayat 46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia dengan D huruf besar itu Bapa yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru. Tiba-tiba ada interupsi begini. Kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah. Berarti mereka salah mencegahnya. Sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Sulit gitu loh. Murid-murid Yesus itu selalu memperdebatkan sesuatu yang gak perlu. Hidup itu saking sementaranya, suatu hari kalau di sorga, saya menubuatkan, kita pasti akan menyesali momen-momen yang kelewatan. Jangankan sorga sudah. Jikalau seseorang di akhir hayatnya itu biasanya tidak akan ingat kesalahan-kesalahan minor, kecil semuanya. Dia pasti akan memikirkan misi besarnya yang belum tercapai. Dan misi besar itu bukan money loh, bukan kekayaan atau harta. Bahkan bukan sukses karirnya. Things that matter at the end of life, hal-hal yang penting di akhir atau penghujung hidup, tidak sama dengan yang mati-matian kita kejar dan luangkan semua waktu. Bahkan korbankan orang-orang terpenting di hidup kita untuk mencapai itu. Kita datang ke gereja bukan untuk belajar sesuatu yang kita tahu, tapi untuk diingatkan sesuatu yang kita abaikan. Kita datang ke gereja itu supaya hati kita diisi dengan kekekalan. Bukan berarti mempersiapkan untuk kematian, bukan. Justru mempersiapkan untuk kehidupan. Kematian itu sebagai patokan. Kita datang ke gereja itu untuk stop pekerjaan kita Senin sampai Sabtu atau sekolah. Lalu kita datang ke sini refleksi. Refleksi yang saya maksudkan bukan pijat kaki. Itu refleksiologi. Refleksi yang saya maksudkan adalah kita itu berhenti sejenak. Think. Tapi bukan berpikir dengan hikmat manusia, tapi berpikir dengan firman. Untuk kita itu memperbaiki segala sesuatu yang kiranya tidak sesuai dengan prioritas ilahi dalam hidup kita, supaya kita itu semakin hari, kenapa kita tiap minggu datang ke gereja, ya, memang kalau ke CG itu keluarga, tapi waktu kita datang ke gereja gini itu sama-sama kita lihat visi besar. Kita itu di-upgrade terus dan di-renew dan diperbaharui itu tiap mingguan. Sehingga kita tidak bisa salah jalan itu sampai bulan. Makanya kalau orang Kristen yang sampai basi tahunan itu keterlaluan. Kita tuh tiap minggu itu ditantang sama Roh Kudus. Lihat mimbar. Supaya kalau kita salah jalan itu langsung diperbaiki minggu depan. Tidak sampai
kelewatan. Dengarkan apa yang Roh hendak katakan pada jemaat. Kenapa ya? Ada apa yang salah denganku kok orang lain dipakai dulu? Jangan sampai kita sadar itu setelah berapa bulan ternyata ada berkat-berkat tertentu di hidup kita itu terpaksa dipindah. Karena kita tidak mudeng-mudeng dengan Tuhan. Gak ngerti yang Tuhan hendak katakan. Gak paham, tidak peka terhadap apa yang Roh Kudus sedang utarakan. Lu salah jalan. Kenapa segala sesuatu kau persoalkan? Demikian pula dalam pernikahan, ada berkat-berkat pernikahan itu yang hilang. Misalnya damai sejahtera. Karena sang pasangan itu seperti Tom and Jerry, ya. Padahal harusnya mereka itu menjadi sepasang sejoli, tapi jadi Tom and Jerry. Yang mereka itu perdebatkan, yang mereka permasalahkan itu yang boten-boten atau yang bukan-bukan. Kalau kita menikah dengan bahagia lalu dua-dua dewasa rohani, coba lihat ya. Pernikahan tahun pertama dengan 10 tahun kemudian itu bedanya di mana? Anggur itu kalau dalam Kristus makin manis. 10 tahun lalu apa yang jadi masalah? Kalau kita dewasa 10 tahun kemudian, itu sama sekali sudah tidak ada masalah karena kita sudah pintar saling ngalah. Karena itu gak prinsip sama sekali. Saya sama istri saya jarang tukaran. Ada, kalau enggak gak sehat tuh hubungan. Namanya konflik itu perlu. Perlu ada, harus ada. Mintalah sama Tuhan konflik yang perlu. Boleh gak minta gitu? Boleh kalau Anda sudah menikah. Atau yang akan menikah. Tuhan kasih kami konflik yang perlu. Aku minta konflik yang quality. Yang kualitas. Yang berkualitas, bukan yang sampah. Konflik-konflik yang akan memajukan iman kami kepada Tuhan. Dan yang membuat kami karakternya semakin terbentuk dalam Kristus. Yang membuat kami semakin saling mengerti satu sama lainnya. Yang membuat kami semakin menyatu dalam pernikahan ini. Tapi kadang-kadang Tuhan masih izinkan ada kolesterol ekstra. Kalau saya mikir ya sekarang ya, saya menikah dibanding berapa bapak ibu sini yang sudah menikah 40 tahun, 50 tahun yang tidak ada apa-apa. Saya baru 26. Tapi bandingkan anak-anak muda di sini yang belum menikah atau yang baru 1-2 tahun menikah, saya termasuk masih sesepuhnya. Tapi izinkan saya bersaksi. Meskipun saya dan istri saya jarang tukaran, jarang berantem. Tapi sekarang pun kalau saya mikir ya, dulu itu kita cekcok soal apa itu ketawa loh saya. Sama sekali gak perlu gitu loh. Ingat waktu kecil kita rebutan permen sama teman, pikir-pikir sekarang permen lagi. Tapi untung itu gak keterusan, jadi karakter nanti. Sekarang dulu rebutan permen, sekarang rebutan yang lebih gede. Tapi kalau kita pikir sekarang ya, aduh dulu itu aku berantem sama teman TK aku itu, untuk apa sih? You see, ada hal-hal tertentu yang tidak perlu kau permasalahkan. Mau tahu gak pertengkaran itu dari mana datangnya? Coba kita lihat sekarang apa yang terjadi dulu ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Gak usah dibuka, atau dimunculkan aja multimedia. Saya tidak minta ayat ini tadi tiba-tiba muncul di otak saya. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 bunyinya. Multimedia kita hebat, sembarang sebut apa aja langsung muncul di sini. Isi? Nggak percaya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Dari manakah datangnya sengketa? Kalau sengketa kita tahu lah sengketa tanah gitu ya. Tapi anak kecil pun sudah bisa bersengketa. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? To be fair, tidak semua pertengkaran itu dua sisi. Satu sisi pun jadi. Kalau damai ada dua sisi. Tapi tengkar itu hanya satu sisi bisa. Anda tidak berbuat apa-apa, orang memusuhi itu bisa terjadi. Anda diam aja, orang bunuh karakter Anda juga bisa. Kita ini jadi public figure malah kenyang. Makanya itu jadi public figure, jadilah yang benar. Doakan ya. Supaya kalau sampai ada orang membenci itu bukan karena kau zolimi. Kadang-kadang kami pun ketemu dengan orang di tempat umum. Gak pernah ketemu saya seumur hidup kok bisa benci setengah mati, itu saya tidak tahu dari mana. Apa salahku dalam hidupmu? Karena khotbah saya mungkin. Atau mungkin asumsi. Jadi sebenarnya tengkar itu bisa satu sisi sih. Jadi to be fair ya, kalau ada sesuatu gitu jangan langsung kita pukul rata. Jadilah hakim yang adil. Kalau enggak sekalian jangan jadi pengacara. Jangan sok jadi jaksa penuntut. Belum pelajari materi kok. Itu hanya menunjukkan kebodohan seseorang. Kalau Anda tidak menguasai materi, jangan komentar. Nah, ayat itu munculkan lagi, ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya? Bukan datangnya dari
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Nah ini ayat 2 berikutnya. Ayat 2. Ya. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Biasanya mulai dengan ini, aku kepingin kok. Kenapa kamu gak bisa beri kepada saya? Aku mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu alias gak terima hati. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sesungguhnya banyak pertengkaran itu sifatnya konyol. Mungkin kalau saya pukul rata, dari 100 pertengkaran dalam hidup kita, yang kualitas benar itu mungkin hanyalah 90, mungkin 99, 90 sampai 99. Salah ngomong. Yang kualitas benar untuk dia jadi alasan pertengkaran itu mungkin cuma 1 sampai 10 dari 100 itu. 90 sampai 99 enggak tentu itu layak diperdebatkan. Paham maksud saya? Jangan bingung ya, mungkin saya sendiri juga salah ngomong tadi. Sebagian besar alasan kita berantem itu kalau kita mau sungguh-sungguh serius investigasi, it's not worth it. It's not worth it. Tapi pertengkaran di sini adalah pertengkaran yang sifatnya jambak-jambakan, pukul-pukulan, cakar-cakaran. Yang sifatnya semua egosentris hanyalah untuk aku, me, myself, and I. Untuk aku, saya, dan milikku. Ini pertengkaran yang sifatnya kekanak-kanakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak ada di dalam perhitungan. Tuhan tidak ada di dalam agendanya. Semua selfish tentang dirinya. Nah, pertengkaran seperti ini, baik dalam pernikahan atau dalam hubungan bisnis, apalagi di dalam hubungan pelayanan atau dalam gereja, tidak dikenan Tuhan. There's no God in it. Tidak ada Allah di dalamnya. Hidup itu terlalu singkat, jangan kau buang untuk perkara-perkara begini. Bapak Ibu, pegang prinsipnya aja, belajar let go sisanya. Kalau itu tidak ada orang dirugikan, kalau Tuhan namanya tidak dipertaruhkan, let go kalau hanya dirimu yang dirugikan. You see, apakah kita mengerti kalau hanya kita dan ego kita, gengsi kita yang disindir, kalau hanya kita yang dirugikan, artinya dirugikan itu, gak apa-apa, cuman makan hati. Let go my friend, your blessings come from God. Berkatmu datang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup itu jauh lebih tenang. You're doing this not because you're loving your enemy, you're loving your life. Anda lakukan ini bukan karena Anda mengasihi musuh-musuh Anda saja sekalipun itu perintah Allah, tapi Anda melakukan ini karena Anda cinta hidupmu sendiri. Hidup itu lebih stabil, lebih peaceful, lebih damai sejahtera kalau kita tidak permasalahkan segala sesuatu. Let go. Jangan perfeksionis. Imperfection is okay. Amin Bapak Ibu. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saya tunjukkan ya sebenarnya ya. Ini ayat, kalau saya tadi ajarkan di kebaktian sebelum ini. Kalau saya baca ayat itu saya nggak suka comot-comot ayat. Saya suka baca satu pasal sekalian, 2 pasal langsung berkelanjutan. Karena saya bisa melihat before and after atau sebelum dan sesudah. Kalau saya baca ayat-ayat firman Tuhan itu pasal per pasal, itu membuat saya bisa melihat, adakah kejadian sebelumnya sehingga terjadi begini? Apa yang terjadi sesudah itu, sesudah ini, setelah kita baca perikop cerita ini. Nah, kalau saya baca perdebatan murid-murid tentang siapa terbesar di antara mereka, itu tahu nggak bermula dari ruang doa mereka yang bolong-bolong. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus itu ajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus berdoa. Setelah Yesus ngajar banyak selama 8 hari segala, mereka diajak sembahyang, diajak untuk soaking in God's presence, diajak untuk tidak berbuat apa-apa. Cuman di dalam hadirat Allah mungkin misalnya selama 1 jam, tak sanggupkah kamu berdoa bersama dengan aku sejam saja? Diajak sembahyang, diajak doa, diajak luangkan waktu saat teduh bersama atau secara pribadi masing-masing, diajak untuk soaking, diajak untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan, tidak berbuat apa-apa, hanya memuji, menyembah, hanya berdoa, hanya berbahasa lidah. Misalnya seperti kita hari ini di Perjanjian Baru, mereka tidur. Rasul-rasul itu loh, Yohanes, Yakobus, dan Petrus mengecewakan sekali. Tertidur, kita tahu cerita lain, mereka tertidur di Getsemani waktu mereka susah hati. Kan Yesus di masa-masa di mana dia akan diserahkan. Saya kira itu lumrah. Ternyata ini gak susah tuh. Yesus lagi naik ke atas gunung, sebentar lagi dipermuliakan, dia berubah wajahnya berkilauan. Akan ketemu Musa dan Elia, kurang apa? Bobo. Ini murid-murid Yesus ya.
Kalau yang satu bisa dimaafkan ya, yang ini apa tuh alasannya mereka tidur? Suka duka tidur ya. Dia tidur dalam suka, tidur dalam duka, bukan berdoa. Itu ternyata kontribusi mengapa mereka sifatnya begini. Berantem untuk hal-hal tidak penting. Orang yang tidak doa itu ya, atau jarang berdoa, atau bolong-bolong doanya. Jangan hakimi ya, seseorang itu doa, lu doa berapa lama. Doa bukan perlombaan. Tapi kalau kita doa sungguh-sungguh itu kita bisa jadi dekat sama Tuhan. Kalau kita malas berdoa, sekalipun hati kita mengasihi Yesus pasti jauh dari Roh Kudus. Orang yang jarang berdoa, apalagi nggak berdoa. Lihat ya, fokus hidupnya mulai salah. Yang dia permasalahkan yang Tuhan katakan nggak perlu diperdebatkan. Yang dia nggak permasalahkan, yang Tuhan suruh dia sesungguhnya permasalahkan. Ah gitu aja nggak apa-apa kompromi, bisa lah. Sekarang dunia kan maju. Jadi it's okay. Itu adalah choice misalnya LGBTQ. Itu kan preferensi seksualita atau orang bisa jadi lahir begini. Lucu. Yang harusnya kita berdiri teguh, kita berkata nggak apa-apa. Tapi hal-hal yang Tuhan katakan maafkan, belajar percaya, kita terus teter di situ. Nggak bisa kok enak dimaafkan. Aku nggak akan lepaskan sampai dia berubah. Dan dia kepahitan. Aneh, juling dia kalau dia nggak berdoa. Mungkin pinter sini PhD. Mungkin dia pengalaman banyak koneksinya juga. Belum lagi uangnya. Mungkin kita bisa jaya raya, berhasil di luar kita. Dalam kita ini semuanya rapuh dan runtuh. Dan tidak ada Tuhan. Dan tidak ada meaning, tidak ada tujuan. Aneh. Orang yang mulai tidur di saat doa. Orang yang apapun alasannya, harusnya itu jam dia ke gereja. Tapi dia punya suatu kepentingan. Nanti lama-lama dia menumpuk sesuatu. Dia akan menumpuk kejulingan rohani dalam hidupnya. Banyak masalah itu akarnya adalah prayerless, bukan sin. Prayerlessness leads to sin. Pahami? Kebanyakan masalah itu akar permasalahannya bukan dosa, tapi tidak berdoa. Dan kalau kita tidak berdoa, itu menuntun kita ke dosa. Makanya Yesus ngomong gini sama murid-muridnya di Getsemani. Tak sanggupkah kau berdoa bersama dengan aku sejam saja? Karena dia berkata, Tuhan kasih alasannya, Tuhan itu cengli banget, Tuhan itu sangat-sangat masuk akal. Tuhan kita tuh logis, dia tidak ngawang. Dia berkata, karena rohmu penurut, dagingmu lemah. Berdoalah supaya kau jangan jatuh dalam godaan, dalam pencobaan. Berdoa itu memberi kita spiritual power, kuasa rohani dari inside, dari dalam kita. Yang kita tidak bisa dapatkan lewat pendidikan. Pendidikan itu hanyalah investasi ke jiwa. Sedangkan tubuh kita itu investasi namanya makan. Makanan yang bergizi, protein segala. Roh kita tidak terjamah oleh pendidikan. Meskipun di dalam membangun roh kita baca firman juga perlu pikiran. Tapi itu bukan pikiran kita, itu pikiran yang mengatasi pikiran kita, yang memperbarui akal budi kita, Roma 12. Itu sumbernya bukan dari dunia, makanya itu tidak semua orang suka Alkitab. Dan kalau kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, kita mau baca Alkitab seperti ahli Taurat, orang Farisi pun nggak akan dapat. Kita nggak akan dapat apa-apa. Tuhan akan bersembunyi di balik setiap tulisan dengan kata-kata yang hanya menjadi logos, hanya menjadi suatu bacaan dalammu, tidak akan menjadi suatu penggenapan. You see, roh kita itu tidak terjamah oleh pendidikan. Tidak dibangun lewat itu. Dan kalau kita makan, itu tidak kena ke roh kita. Jadi kalau kita doa makan, jangan doa begini, Tuhan berkati makan minuman kami, jadikan nutrisi bagi tubuh, jasmani, dan rohani kami. Salah. Makananmu itu kejamban. Esok hari. Itu tidak akan masuk ke rohmu. Mau tempe goreng kek, mau ikan kek, mau seafood, mau kolesterol yang jahat, mau minyak yang baik, semua tidak akan masuk ke rohmu. Hanya doa dan firman yang sungguh-sungguh menjamah manusia roh kita. Dan itulah yang membuat kita berkuasa atas dosa dan berkata, tidak. Itu yang bisa mengalahkan, sebab musuh kita bukan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Meskipun niat baik, aku mau jadi orang baik, gak jadi-jadi. Karena musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Roh kita yang terisilah yang bisa mengatasi semua itu. Yang bisa berkata no kepada dosa, yang bisa melakukan kehendak Allah.
Karena itu missing, absen dalam diri murid-muridnya. Karena dia punya kesempatan untuk cari Tuhan. Dia pakai untuk tidur, ya tidur pasti ada waktunya lah. Waktu Tuhan dimuliakan di atas gunung, itu belum jam tidur lagi. Mereka tertidur pulas. Nggak heran, karena mereka milih tidur daripada berdoa. Fokus hidupnya dan fokus hatinya mulai salah. Mulai salah. Berantem untuk yang nggak penting. Coba lihat ya, pernikahan yang mulai terus tegang. Kalau kita nggak ngerti sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pun terkecoh oleh permuka. Lalu kita kasih mereka konseling mau 7 jam, 8 jam kayak percuma. Kadang-kadang solusinya gampang. Kamu doa cari Tuhan. Selesai sendiri. Karena tahu nggak, dalam doa dan hubungan kita dengan Tuhan, 90% dari masalah kita selesai sendiri. 10% yang sisa itu hanya sparring partnernya. Sparring partner ya. 10% yang sisa itu tidak melebihi kekuatanmu. Tapi 10% masalah objektifmu itu bisa terasa seperti 90% bahkan 100% kalau kita nggak berdoa. Karena orang yang nggak berdoa akan gampang panik. Orang yang tidak berdoa akan merasa sudah runtuh duniaku. Orang yang tidak berdoa tidak bisa melihat Tuhan dalam permasalahan. Tidak bisa melihat solusi yang hanya dia lihat. Yang dia lihat hanyalah problemanya. Dia tidak akan bisa menghitung berkat Tuhan. Dia hanya melihat Goliat. Tapi kalau kita berdoa, itu terpilah-pilah sendiri. Apalagi kalau kita dapat rema. Sebab firman itu memisahkan sumsum dan sendi, kata Alkitab. Dia pedang bermata dua. Otomatis tiba-tiba kita keluar dari ruang doa kita, masalah masih ada, tapi kita merasa 90% sudah solve. Di hadapan Allah, 90% solve. Padahal masalah kita itu berat pol. Itu kalau orang lain dengar aja gentar kok. Tapi setelah kita doa keluar, kita memperoleh sesuatu yang dari Roh Kudus datangnya, bukan dari pikiran, bukan dari dunia. Kita keluar dari ruang doa itu, istri kita kaget. Atau mungkin suami istri sama-sama, anak-anaknya kaget, kok papa mama bisa tenang menghadapi seperti ini. Padahal masalahnya itu sejagat raya, tapi waktu dia keluar dari ruang doanya, mereka merasa 90%, 90% daripada beban masalah mereka udah selesai di depan Tuhan. Sisanya 10% yang harus mereka tanggulangi bersama dengan Tuhan. Kaget, tapi kalau kita nggak berdoa, 10% itu terasa seperti 100%. Amin Bapak Ibu. Tapi dalam kasusnya rasul-rasul, perkara kecil jadi besar. Sungguhan loh, ada mereka itu, kerajaan sorga jadi berat. Karena mereka tidak punya kapasitas iman untuk menyelesaikan masalah, bahkan memperkecil masalah aja mereka tidak bisa. Mereka membesarkan sesuatu yang memang seharusnya tidak jadi masalah. Jangan-jangan banyak masalah di hidup kita, itu karena kita tidak berdoa. Bukan karena setan menyerang. Setan hanya ambil kesempatan dalam kesempitan. Dia hanya lihat celah masuk dari sana. Sebenarnya mungkin permasalahan terbesar kita adalah prayerlessness. Makanya doa jangan kau jadikan rutinitas. Doa harus dimulai dari kesadaran yakni kehausan. Tuhan, aku perlu Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ini kalau Petrus waktu sebelum dia menyembuhkan seorang di gerbang indah, kan dia jam 3 mau naik, kan dia lagi pergi ke bait Allah untuk berdoa. Lalu waktu ketemu Kornelius kira-kira jam 12-an makan siang, dia lapar, dia naik ke loteng, lalu dia dengar ada orang yang bel rumah tempat tinggalnya. Lalu yang mengundang Petrus untuk mengikuti mereka ketemu sama atasannya. Kalau Petrus sementara di gerbang indah, sebelum ke gerbang indah, dia berdoa di bait suci, di bait Allah, di Serambi Salomo lah. Atau dia doa di rumah seseorang sebelum Kornelius datang menjemput orang-orangnya. Kalau Petrus mikir ke hari itu, dia berantem sama Yohanes, Yakobus dan kawan-kawannya yang lain. Dia pasti ketawa, how childish I was. Orang kalau berdoa itu ya, sudut pandangnya beda. Di sini, wah! Tapi setelah masuk hadirat Allah, cuma. Di sini, penting ini. Ini hidup dan mati. Sampai di sini, ternyata tidak sebahaya yang kukira. Beda sini, beda sana. Bedanya di sini, tidur atau doa. Bedanya di situ. Luar biasa.
mereka mulai urus yang gak bukan-bukan. Kayak ayat 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus kasih mereka pelajaran. Karena itu yaitu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Meskipun mereka sudah melewatkan jam doa yang sangat berharga waktu Yesus transfigurasi atau berubah rupa, waktu Tuhan itu berubah berkilau-kilau, ada Musa dan Elia. Meskipun lewat, tapi Yesus ingatkan, Tuhan tetap punya tujuan tertinggi dalam hidup mereka. Mereka goyang silahkan, tapi jangan mereka meninggalkan prinsip-prinsip itu. Dan Yesus berkata kepada mereka ayat 48, barang siapa menyambut anak ini dalam nama aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yesus ambil anak kecil. Konteksnya sekarang bukan tentang anak-anak. Tapi saya ingin Anda melihat gambar besar. Waktu murid-murid sedang cekcok yang gak perlu. Cekcok yang gak penting di antara mereka. Yesus ambil seorang anak kecil untuk melambangkan jiwa-jiwa. Karena dari antara jiwa-jiwa yang rindu sekali Yesus menangkan, agar mereka masuk dalam kerajaan sorga, itu adalah anak-anak kecil yang murni hatinya. Yesus bawa anak-anak itu ditaruh di tengah-tengah, di antara mereka. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya, perhatikan kalimat ini, di sampingnya. Anak itu ditaruh di sampingnya. Ini suatu prinsip yang luar biasa. Kita tidak akan pernah kelewatan berkat utama. Kita tidak pernah akan dilewatkan dengan yang namanya momentum Tuhan. Kita tidak akan pernah kedapatan luput dari rencana Allah yang terbaik, jikalau penglihatan ini tetap di depan. Kalau kita tidak pernah mengalihkan perhatian, mata kita fokus ke satu titik itu, yaitu Yesus dan jiwa. Jiwa-jiwa itu, anak kecil itu diletakkan oleh Yesus di sampingnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, perintah utama. Dan perintah yang sama penting dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada kasih, Yohanes 15, yang lebih besar daripada ini, daripada orang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Aku mengutusmu supaya kamu berbuah dan buahmu itu lebat. Bukan kamu memilih aku yang memilihmu agar kamu pergi dan menghasilkan buah-buah yang kekal itu. Kasih itu bisa diamalkan segala cara. Kasih tertinggi adalah tidak membiarkan seorang jiwa pun binasa. Makanya penginjilan itu adalah manifestasi kasih tertinggi. Orang bilang kasih tertinggi itu kasih roti orang lapar, itu iya. Kita jangan kasih mereka doktrin, pengajaran, kalau perut mereka lapar ya harus kasih makan. Kalau ada orang geger otak di jalan, masa kita langsung ajari dia MSC1? Bawa dulu ke UGD, jangan asal digendong, itu bahaya, biarkan nanti medis datang, telepon ambulans. Cover biayanya kalau orang itu nggak punya. Telepon keluarganya. Betul, itu wujud kasih yang immediate atau darurat. Itu kasih yang sifatnya tangible atau bisa dirasakan, perut lapar, kerucuk-kerucuk nih. Tapi wujud kasih tertinggi adalah, dan banyak orang di dunia ini mengira bahwa orang Kristen dan gereja hanya bisa berteori. Jangan beritahu mereka tentang kasih Yesus. Kalau nggak beritahu, mereka bisa makan hari ini, besok binasa masuk neraka karena tidak kenal pengorbanan Tuhan. Tidak kasih lebih besar daripada ini, daripada kasih yang seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Itu bukan kita dulu, kita juga memberi hidup kita untuk dipakai Tuhan. Nyawa kepada sahabatnya. Yesus telah mati bagi kita sewaktu kita masih berdosa. Yesus sudah bersahabat dengan kita waktu kita masih memusuhinya. When we were yet, Alkitab mengatakan dalam bahasa Inggris, we were yet enemies to him. Jadi saya beritahu satu prinsip. Kenapa kok ada berkat yang melewati bisnismu? Saya tidak berkata kalau kita melakukan ini, kita pasti diberkati, kita dapat money. No. Saya tidak mau kita materialistis di dalam menyikapi berkat. Dalam menafsirkan berkat, bukan. Tapi kenapa Tuhan tidak jadi menggandengmu? Kenapa kita kok gagal jadi mitra Allah? Hidup kita itu banyak missing link, ada missing episodenya, episode yang hilang. Why Tuhan seolah-olah kok tidak libatkan kita tidak masuk dalam momentum ilahi. Momentum ilahi itu bisa berakhir karena kita mencari kerajaan Allah dulu, segala sesuatu ditambahkan, bisa saja terjadi berkat materi. Tapi itu berkat semuanya hanyalah bonusnya, itu bukan utamanya. Utamanya adalah trust. Yesus mempercayai pekerjaanku. Yesus mempercayai keluargaku. Kenapa kita kok sering kali dilewati? You want to know why?
Your focus is not there. Fokus hidupmu, fokus kerja, kita bekerja setiap hari, fokus pelayanan, fokus ministry kita itu tidak pernah Yesus dan jiwa-jiwa. Kalau fokusmu itu, percayalah, dalam segala kondisi, segala musim kehidupan, Anda akan selalu jadi pilihan ke satu Tuhan. Saya beritahu yang dipilih Tuhan bukan orang kaya, orang miskin, bukan. Orang mampu, bukan. Yang dipilih Tuhan itu orang yang punya ini sebagai visi utamanya. Kenapa kok aku dilewati ya? Kenapa kok keluargaku itu selalu kelewatan? Selalu kalau ada sesuatu yang bagus dari Yesus, sesuatu goncangan seperti kolam Bethesda, sesuatu sifatnya kebangunan rohani, sesuatu yang sifatnya mendatangkan kerajaan Allah, sesuatu yang sifatnya momentum yang membawa kita semua itu seperti maju dalam akselerasi ilahi. Ini saya tahu ini bukan manusia, ini Allah yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya kalau bukan Tuhan yang membangun. Kenapa kok aku tuh tidak digandeng sama Tuhan? Kenapa kok aku tahunya itu belakangan? Kenapa setelah tahu, aduh, gak tahu. Setiap kali itu terlewatkan mau salahkan siapa? Loh kok gak ada orang yang ngomong sama aku? Semua orang masuk ke kolam Bethesda itu, aku gak ada yang gendong ke situ. Nanti setelah sudah gak ada kursi baru berkata, loh telat aku. Lalu setelah itu berkata, loh kok aku gak tahu ada acara itu. Selalu begitu, orang-orang yang selalu too late, orang-orang yang selalu regretful, yang selalu menyesal. Kenapa ya aku kok terus dilewatkan? Gampang. Elisa itu nggak kelewatan, dia dapat jubah, itu karena matanya itu nggak pernah putus sama Elia. Gini terus gini. Orang-orang bilang begini begitu, udah berhenti, jangan ngomong sama aku. Elia pun beritahu, kamu sudah berhenti di sini. Gilgal nggak mau, Yeriko nggak mau, Bethel nggak mau, aku akan ikut. Elia berkata, kalau sampai kamu melihat aku terangkat dalam kemuliaan, Elia nggak tahu bagaimana dia nanti akan dijemput oleh Tuhan. Maka yang kau minta bisa kau peroleh. Double porsi dari urapanku. Mau tahu kenapa? Seseorang itu diurapi pelayanannya. Seseorang itu hidupnya diurapi. Pernikahannya diurapi. Keluarganya diurapi. Anak cucunya diurapi. Mau tahu kenapa? Bisnisnya diurapi. Profesinya diurapi. Wanna know why? Karena Elisa matanya tertuju ke Elia. Kalau kita selalu dalam segala perkara yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup ini. Mau yang besar maupun yang kecil. Di gereja maupun di marketplace di luar sana. Kalau mata kita tertuju ke Yesus dan anak kecil di sebelahnya. Kalau kita terus lihat Tuhan dan jiwa-jiwa Yesus di sampingnya. Apapun yang kau lakukan, dibuatnya berhasil. Mazmur 1. Sekali lagi, jangan kau tafsirkan secara materialistis dulu. Apapun yang kau lakukan, pasti berhasil. Karena fokusmu adalah Yesus dan jiwa. Saya yakin Anda tidak akan pernah ngomong begini. Apa yang salah dengan aku ya? Kok kali ini aku dilewati lagi? Kenapa orang lain dipakai Tuhan dulu? Dan kapan aku akan benar-benar mengalami campur tangan Tuhan di hidup? Kayaknya hidupku itu sepi. Ramai segala sesuatu tapi sepi Yesus Kristus. Rasanya Tuhan itu tidak mau buat cerita sama saya. Why ya? Ya karena fokusmu setengah-setengah fokus kita. Kalau fokus kita itu adalah Yesus, waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya ini sebenarnya adalah templakan. Sebenarnya adalah suatu teguran buat mereka. Sementara mereka debat, Yesus bawa anak kecil taruh di tengah. Hello. Yesus ngomong gitu pun gak didengar karena mereka asiknya lagi hot-hotnya berdebat. Mereka lagi cekcok. Bayangin itu 12 itu ke arah mana aja semua jarum jam. Yesus mungkin berkata, quiet. Yesus gak peduli untuk menenangkan mereka dulu. Yesus bawa anak kecil ke tengah lalu mereka bingung. Apa ini? Kok Yesus tidak terpengaruh dengan pertengkaran mereka? Yesus berkata, siapa yang menyambut anak ini? Dia menyambut aku. Langsung seperti kepala mereka digebuk sesuatu. Sadar, oh iya ya. Kenapa kita fokus satu dengan yang lainnya? Siapa lebih besar? Atau fokus ke diri sendiri? Loh, how about me? Fokus kita itu ada di depan. Jesus and a little soul. Yesus dan anak kecil ini. Yesus dan satu jiwa ini. Yang paling gak berarti bagi dunia. Yang disamakan dengan burung pipit di udara, gak bisa kontribusi dan sumbangsi. Anak kecil ini suatu jadi besar. Itu bukan ukuran bajunya. Tapi nilai jiwanya, harga soul-nya. Yesus bawa ke tengah. Guys, semua noleh. Loh, kenapa Tuhan kok ada anak kecil di sebelah? Kapan anak itu ada? Ya waktu kamu lagi berantem, lagi cakar-cakaran itu aku bawa anak ini ke sini, gak tahu kan? Siapa menyambut anak ini? Dia sambut aku. Siapa sambut aku? Sambut Bapakku yang mengutus aku. Langsung quiet down pertengkaran mereka. Fokusnya cuma ini. Sementara kalian berantem, something else happen. Tahu apa yang terjadi sementara mereka berantem? Kita lanjutkan. Ini menarik sekali. Ayat 49. Lalu Yohanes berkata, gak ada hubungannya dengan cerita sebelumnya.
Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu celakanya, lalu kami cegah orang itu. Biasalah, a prayerless man pasti salah reaksi. Selalu responnya itu tidak pernah timely dalam bahasa Inggrisnya. Tidak pernah tepat waktu, tepat tempat, tidak pernah. Orang yang berdoa itu mungkin tidak tahu segala sesuatu, mungkin masalahnya masih ada. Tapi dia akan selalu in step dengan Tuhan. Dia akan selalu in step. Dia akan in step dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah tiba-tiba silang kaki dengan Roh Kudus. Itu cuma satu bedanya. Mungkin dia tetap jalan pelan-pelan. Tetap jalan dalam permasalahan dan persoalan. Tetapi dia tidak akan pernah salah kaki, salah langkah. Karena Yesus menentukan langkahnya. Manusia bisa pikirkan jalannya. Kita kalau dalam masalah mau nggak ada orang yang 100% bisa berserah percaya. Nggak mikir lagi. Mungkin kita dicegah dari overthinking karena firman itu kuat. Tetapi pasti kita ada pikiran. Kita bisa memikirkan jalan. Tapi Tuhan akan menentukan langkahnya. Pasti dia akan in step dengan Tuhan. Dia bisa cacah dengan Tuhan. Muter pun, dibawa jalan muter pun. Nanti kaki kiri sama kaki kiri, kaki kanan sama kaki kanan. Nggak bisa ya. Kalau orang berhadapan-hadapan kan kirinya dia kanan, kanannya kiri. Nggak pernah silang kaki dengan Tuhan Yesus. Tapi orang kalau tidak sungguh-sungguh mencari wajah Allah, orang itu pasti akan tersandung sama kakinya sendiri. Dan kadang-kadang tersandung sama kakinya Tuhan. Sehingga dia nggak ngerti. Padahal Tuhan kau ganti, Tuhan jadi Tuhan tuh. Tuhan hendak memberi berkat, dia salah paham. Tuhan dibilang hantu, padahal Tuhan yang jalan. Dan itu solusi untuk bisnisnya. Itu solusi untuk hidupnya dan masa depannya. Bayangin kalau mereka bisa lihat Tuhan, untung ada Petrus yang nekat berkata, kalau itu engkau suruh aku jalan. Karena setelah Tuhan naik ke perahu itu mereka sampai ke daratan. Langsung sampai ke daratan. The blessing of arrival namanya. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih mereka proses di bypass kalau mereka itu hatinya kudus, hatinya tulus. Langsung the blessing of arrival terjadi. Langsung landing di tempat. Itu powerful loh cerita. Kalau mereka lihat itu untung loh. Kalau enggak mereka itu kira Tuhan tuh untung Tuhan enggak ditengking. Bayangin mereka keterlaluan kalau mereka menengking Yesus pakai nama Yesus. Saya rasa ada banyak di antara kita, karena kita tidak in step dengan Tuhan. Padahal Tuhan datang kau kira, itu kutukan. Ada berkat-berkat in disguise yang tidak pernah kau pecahkan paskutnya. Ada berkat-berkat terselubung yang tidak pernah kau lihat. Sehingga kita kehilangan momentum. Lalu kita nanti terakhir tinggal tanya, loh kenapa orang lain diberkati aku tidak? Kenapa orang lain dipakai dulu, aku enggak? Mau salahkan siapa dong? Coba kita lihat, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Ya, gini loh, while you were sleeping, sewaktu kamu berdebat, kaki dianmu barusan kupindahkan. Ini hebat ya. Sementara lu orang berantem, atau sementara kalian tidur, berkatmu sudah pindah ke situ. Kadang-kadang kita itu salahkan orang lain, kenapa mereka diberkati. Dan kita tuding Tuhan kalau kita berani. Kita berkata, you gak adil. Kita lupa untuk evaluasi dan introspeksi. Kenapa ada pelayanan tertentu diberkati dan gereja tertentu diberkati? Ada gereja tertentu dan pelayanan tertentu turun. Paling-paling kita terakhirnya hanya salahkan orang lain. Misalnya kita bisa ngomong sama orang lain. Misalnya kita pelayanan A, itu pelayanan B. Oh pelayanan B, tarik-tarik memberku. Really? While you are, waktu kita yang di pelayanan A, ngurusi yang bahasa Ibraninya boten-boten, yang bukan-bukan, ada banyak yang dipindahkan. Tiba-tiba seorang yang bukan murid Yesus, mengusir setan. Kitanya powerless karena prayerless, kita tidak punya kuasa, tiba-tiba orang lain berkuasa, tiba-tiba orang lain bertumbuh, tiba-tiba pelayanan lain berbuah. Sementara kita berantem, dunia bisnis juga sama, intern terus gak mari-mari, gak selesai-selesai. Anda kaget tiba-tiba muncullah yang namanya cek toko sebelah. Toko sebelah kok bisa begitu? Wah, kita mulai sebagai sour loser. Tahu sour loser? Itu roh pecundang. Kita menjadi seorang yang masem, yang kecut hati. Kita tidak berani mengakui kesalahan sendiri. Siapa dong yang harus disalahkan? Kita salahkan orang lain. Itu adalah cara paling gampang kalau orang boxing itu punching below the belt. Itu namanya menghantam rival kita di bawah sabuknya. Itu bisa diambil angka loh sama referee.
biasanya langsung orangnya kesakitan. Paling gampang adalah pukul aja di bawah. Bam. Bilang aja, sebelah sana pakai santet itu, bukan pakai santet, sorry. Pakai apa? Pakai guna-guna. Ya mungkin ada. Tapi bisa gimana sih? Yang namanya perusahaan-perusahaan paling gede di dunia nggak tentu pakai guna-guna. Coba kita harus mawas diri introspeksi. Baik itu dari mobil listrik kayak. Jangan sampai kita harus introspeksi, evaluasi. Antara perusahaan-perusahaan gigantic, perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Mau yang IT, mau yang apa. Sementara di dalam terjadi kericuhan. Jangan heran negara lain akan mendahulimu. Kalau kita tidak urusi yang seharusnya, kaki dianmu dipindahkan pun kau tak tahu. Lalu terakhir kita hanya pancing below the belt. Kita antem, ya Tuhan, lawan tanding kita itu di bawah sabuknya, itu ilegal. Bilang aja, sana pakai apa? Atau sana tarik-tarik member. Sementara yang kita debatkan itu yang bukan-bukan di dalam. Hal-hal yang sama sekali tidak kena ke hati Tuhan. Hati-hati yang sama, hal-hal yang sama sekali kalau Anda dalam bisnis itu tidak akan meningkatkan servismu, tidak akan meningkatkan kualitas produkmu, dan itu tidak akan membawa lebih baik brand image-mu. Kalau dalam ministry juga sama sekali tidak mempedulikan kesehatan rohani, pertumbuhan, kedewasaan iman, enggak seputar hal-hal itu yang tidak memenuhkan kebutuhan bukan hanya dalam jiwa, tapi spiritual needs seseorang. Tidak memberitakan apa yang menjadi maksud Allah. Because remember, orang tidak akan meresponi kata harus. Tapi ketika mereka menemukan di dalam pelayananmu kata mengapa, itu ada jawaban. Mereka memberikan bukan hanya hatinya, mereka berikan nyawa, kasih lehernya ke sana. That's what I do in our ministry dalam pelayanan ini. Kasih lehernya semuanya ke situ. Karena saya percaya jemaat itu worth it. Karena Anda dikasih Tuhan, saya tahu Anda siapa di hadapan Allah. Kalau saya lakukan suatu pelayanan hari ini kami lakukan, itu kami lakukan karena sebuah kesadaran. Bukan karena kami lakukan sebagai suatu keharusan, tapi sebagai suatu kehausan dan panggilan. Introspeksi, ministry, business, family, evaluasi. Why kaki dianmu dipindahkan oleh Tuhan. Jangan merasa ada pelayan Tuhan yang paling jagoan. Aku begitu. Ketika Anda masih disembah oleh orang-orang yang yes man kepadamu, ketika Anda sedang dibuai oleh perasaan dan feelingmu, you akan terkejut. Tiba-tiba ada orang-orang yang di luar perhitunganmu yang sama sekali kau tak perhitungkan dan dianggap aja tidak. Tiba-tiba urapannya seperti urapanmu dan melebihi dirimu. While you were sleeping, I remove your lampstand, kata Tuhan. Waktu kau tertidur, aku pindahkan kaki Dian. Waktu kau masih berdebat di antaramu, aku telah memindahkan berkat dan urapanmu. Untung itu tidak terjadi sampai kasus terlambat dalam diri murid-muridnya. Murid-muridnya langsung sadar ketika Yesus berkata, coba sekarang lihat. Yesus berkata kepadanya ayat 50. Jangan kamu cegah. Kok dengar ya waktu saya baca ini seperti Roh Kudus berkata. Dari kata jangan kamu cegah itu jangan kau salahkan siapa-siapa. Kalau memang kau perlu salahkan seseorang, salahkan dirimu. Saya tidak ngomong ini untuk membuat kita tertuduh, tetapi kalau memang kita harus salahkan somebody, blame yourself for it, learn from it, get up. Kalau memang kita harus salahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri, belajar dari pengalaman ini dan bangkitlah. Jangan melamun terlalu lama. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang ngerti Pastor Philip, kenapa tokoku sepi. Karena aku datang sudah ada passion, gairah, pikiranku hanya dapat raup uang lebih banyak. Customer ku anggap barang. After service-nya enggak ada. Orang enggak beli, aku pelototi. Aku ngerti sekarang, aku harus kembalikan passion, aku anak Tuhan. Aku harus menerapkan, meskipun dulu aku percaya bahwa business is business, Tuhan is Tuhan. Sekarang aku ngerti, kasih hila itu bisa saya manifestasikan bahkan dalam bisnis dengan cara yang paling simple. Gak perlu kita langsung injili segalanya, memang kalau gak dibuka, kalau bukan waktunya. Karena kalau orang mau beli minuman, masa Anda satu-satu kasih traktat? Tapi kalau Anda bisa memperlakukan mereka dengan baik, beli gak beli,
terima kasih. Ajari itu pegawainya satu-satu. Terima kasih, semoga datang lagi. Gak ada salahnya. Sungguhan gak ada salahnya. Anda hanya menabur sesuatu yang mungkin kembali. Tidak kembali ya gak apa-apa, itu kembali kepadamu. Kalau Anda menabur damai itu kembali di hatimu. Setelah kita berkata terima kasih itu hati kita feel good. Stafnya diajari. Yang jaga. Pikiranku hanya keluar dari hutang, aku sudah terlibat hutang sekian puluh juta. Aku udah keluar. Sekarang kemana-mana kita lihat waktu pelangganan datang semuanya dianggap sapi perah. Waduh, bilang itu harganya naikin 3 kali lipat supaya kita keluar hutang ya. Semua nanti akan kecewa, semua akan trauma. Bisakah kita tetap dalam masalah kita dan tetap jadi orang Kristen di sana? Sambil menantikan Tuhan untuk bertindak, belajar untuk setia dengan 5 roti 2 ikan di tangan. Jangan cekokin seseorang sampai dia muntah. Jangan kau rampas ikan dari seorang wanita. Jangan kau ambil roti sementara mau dikunyah, dikeluarin enak itu milikku. Bisakah kita dipercaya 5 roti 2 ikan dan lakukan pada setiap orang sesuai dengan porsinya? Sambil kita percaya 5.000 orang ini somehow nanti akan makan. Setiap bulan pasti ada jalan. Datang satu, terima kasih. Kalau dulu sombong sekali, mungkin sekarang waktunya agak rendah hati. Belajar orang kan orang, mereka bukan sapi perah. Thank you ya. God bless you. Nggak apa-apa itu. Lama-lama mereka juga tahu itu tokonya siapa sih. Itu bosnya itu, oh anak orang GMS itu. Makanya, oh puji Tuhan, haleluya. Lama-lama nanti lewat kebaikan hatimu, Filipi katakan, biarkan Tuhan menjadi semakin dikenal. Sekali aku katakan bersukacita, biarlah perbuatan baikmu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Nanti Anda akan bersaksi lewat tindakan dulu sebelum nanti suatu hari ada yang bisa sungguhan kau doakan, kau ojek ke Ciki. Tetapi Anda bangun dulu bukan brand image, Anda bangun dulu testimony image. But Jesus is good. And Christians, orang-orang Kristen, adalah orang-orang yang ramah, yang kind hearted. Kalau Anda bisa begitu, Anda akan lihat nanti somehow tidak tahu gimana. Kaki dianmu itu tetap di sana, tidak akan pernah pindah. Sepi itu cuma sebentar, turun itu sementara. Anda akan lihat tiba-tiba dari mana semua anak ini, kata Yesaya. Anda akan terkejut, kok bisa ya? Kalau kaki dia tidak pindah, semua ekornya itu tetap ada Anda. Tapi kalau kaki Dian pindah, ekor-ekornya semua hengkang. Can you see God's way, cara Tuhan? Jalan Tuhan bukan jalanmu, rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Pulang ke rumah jangan muring-muring sama keluarga karena kita ada masalah ekonomi yang berat. Perlakukan keluargamu karena Tuhan melihat siapa yang kau beri makan. Kalau kita bisa mengasihi mereka, Tuhan yang tidak tegas sampai tidak ada makanan di meja anak-anakmu. Di mana ada kasih dalam rumah itu, Tuhan akan berkata, ini rumah, sudah aku kasih label, ini my personal responsibility. Kalau kita bisa melihat itu, kaki dia tidak pindah. Tapi lucunya, waktu itu mereka berdebat, sementara mereka masih berantem. Tiba-tiba ada satu orang yang diurapi lebih dari mereka. Orang itu tak ada nama, tak ada wajah, kita nggak tahu mereka siapa. Nggak masalah, Tuhan hendak memberi pelajaran berharga. Sementara kalian berdebat, ada orang yang aku urapi. Why? Because you're too busy for me. Kau terlalu sibuk untuk aku. Pikiranmu itu loh penuh dengan hal-hal yang tidak ku cari. Jadi terpaksa, sorry guys, 12 ini memang kupilih. Terpaksa aku kasih orang yang tidak kupilih. Karena orang yang tidak kupilih lebih ngerti. Jangan kita tuh sok merasa aku anak pertama. Oh aku dulu di bisnis ini. Aku yang diangkat dulu, aku pemimpin dulu. Lu gak tahu siapa aku, atau aku yang paling diurapi. Kalau kita punya buah-buah pelayanan sebelumnya kita bisa banggakan. Let me tell you, life still goes on, hidup masih melaju. Hari ini kau dipilih. Jangan terkejut jika orang yang tidak dipilih oleh Tuhan melampauimu. Kalau kita too busy untuk hal-hal yang perlu. Tapi hal-hal yang bukan-bukan. Amin Bapak Ibu. Semoga ini menjadi suatu pelajaran mawas diri kepada kita. Dan saya yakin kaki Dian dari Anda tidak pernah dipindahkan. Makanya itu saya ajari sekarang, saya kasih lemnya. Supaya tetap di sana. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Udah, saya selesai dengan 3 ini. Poin ini untuk mengingatkan Anda apa yang saya barusan jabarkan. Nomor 1, memilih tidur daripada berdoa. Fokus hidup dan hati jadi salah. Nah, jangan sampai salahkan siapa-siapa. Kalau memang perlu salahkan seseorang, coba introspeksi diri. Apa yang salah denganku ya? Kok orang lain diberkati? Kok aku yang dulu menjadi terkemudian? Kok orang lain dipakai Tuhan dulu? Gini, milih tidur soalnya.
Nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, sama firman galinya itu asal-asalan. Atau doa itu ya begitulah, hanya rutinitas. No, milih tidur daripada berdoa, fokus hidup dan hati jadi salah dua. Ini dia, ini yang positifnya. Fokus, ini jadikan prinsip ya. Udah jadiin prinsip, sudah ini jadi prinsip. Kalau jadikan ini prinsip, sudah nggak akan jauh. Apa-apa Anda akan jadi pilihan pertama. Sudah, saya beritahu ini, tolong jangan beritahu siapa-siapa, saya yang bocorkan ini, oke? Fokus pada Yesus dan jiwa-jiwa. Udah itu aja. Selalu berujung pada pemakaian Allah. Keluargamu, pekerjaanmu, selalu ujungnya itu. Kalau fokusnya ini, ujungnya selalu itu. Apapun makanannya, ini minumnya. Orang lama tahu itu ya, reklame kan ya. Apapun juga pekerjaanmu, asal yang halal ya. Oh kalau gitu berarti judi juga termasuk enggak. Pelacuran, human trafficking enggak. Asal sesuatu yang baik dan benar, kalau kita fokus pada Yesus bukan hanya profesi, tapi apapun dalam hidup kita, bidang, apapun aspek hidup kita, kalau kita itu fokusnya ke Yesus dan jiwa-jiwa, sudah ini alamat tepat. Enggak bisa jatuh jauh dari pohonnya itu buah. Itu selalu berujung pada pemakaian Allah. Sungguhan, ini menjadi prinsip hidup saya yang utama. Just focus on Jesus and souls, the souls of men. Saya kapanpun melakukan apapun, apapun juga bidang-bidang yang ditekuni, selalu ini pangkalnya. Saya tahu ujungnya apa. Simple ya. Kenapa kita tidak melihat hasil yang memuaskan? Bahannya salah. Fokus itu bahan materinya. Kalau bahannya itu asli, buahnya pun beda. Ini berujung pada pemakaian Allah. 3. Urusi yang bukan-bukan. Ini peringatan ini. Berkat dan kegiatan malah dipindahkan. When you are sleeping. When you are fighting. Atau kau berantem, dipindahkan. Anda akan terkejut. Anak-anak kita brilian. Wah brilian, tapi kita itu suami istri berantem melulu. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit ya nggak perlu gitu. Dikit-dikit semua diungkit, semua dipermasalahkan. Nah, sampai kapan? Begitu kan bunuh diri toh, bukan bunuh diri secara jasmani, itu bunuh emosi sendiri. Dikit-dikit, nanti tiba-tiba Anda terkejut. Anak Anda yang dulunya brilian, tiba-tiba nilai sekolahnya anjlok. Anak Anda dulu yang jenius, yang semua ceria tiba-tiba cemberut. Tiba-tiba jadi orang yang murung, bahkan terkesan seperti depresi. Kok bisa ya? Anda akan kaget, ini yang paling gak enak. Dalam hidup ini ada cubitan-cubitan yang akan membuat kita sadar, tapi sadar terlalu terlambat. Sedangkan Anda lihat, tetangga Anda, anaknya biasa. Sekolahnya beasiswa dan jadi orang yang hebat. Satu-satu dulu, bukan berarti kita tidak happy untuk berkat orang, enggak. Tapi kalau berkat itu karena sesuatu dipindahkan dari kita akan sakit. Setiap orang itu ada berkat sendiri, tapi Anda lihat, fenomena yang dahulu terjadi dalam keluarga Anda sebelum segala sesuatu diungkit ke permukaan, segala sesuatu itu dijadikan permasalahan, Anda mulai lihat manifestasi itu pada diri orang lain. Dan Anda lihat keluarga Anda mulai mundur teratur. Padam. Anda akan kaget, loh kok bisa? By the way, saya sudah khotbahkan. Sementara kita mengurusi yang bukan-bukan, kegiatan itu sudah dipindahkan. Sadarnya agak sedikit telat. Jangan sampai nunggu terlambat. Sekarang waktunya sadar, waktu Tuhan bilang sama mereka, jangan kamu cegah, kamu jangan salahkan siapa-siapa. Mereka sadar. Makanya itu nanti ada cerita bagaimana rasul-rasul dipakai sampai ujung bumi. Bukan hanya mengusir setan, membangkitkan orang mati. Sekarang belum terlambat untuk kita sadar kalau kita salah jalan. Sekarang waktunya kita benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dan hati-hati apa yang kita permasalahkan. Sebab hidup terlalu singkat, hidup terlalu berharga. Hidup bukan untuk menang debat. Hidup adalah untuk membangun sesuatu dengan Tuhan Yesus. Hidup adalah untuk berbuah terus. Amin Bapak Ibu. Oke, 3 ini difoto silakan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan bersyafaat khususnya untuk pekerjaan Anda. Tuhan, hamba berdoa hari-hari ini. Dunia secara ekonomi mengalami goncangan. Dan saat-saat ketidakpastian telah tiba. Lebih lagi dari sebelumnya. Tapi tidak ada sesuatu yang baru. Kami tahu Tuhan sudah tahu. Dan kau tahu menaruh kami masing-masing hamba berdoa untuk setiap jemaat dalam dunia kerjanya. Yang bekerja apapun profesinya. Taruhlah mereka di radarnya Tuhan. Please Tuhan taruh mereka di mapmu, di petamu. Ingatlah mereka dengan kasih karunia. Dalam segala pergumulan nyata, aku berdoa minta segera kau kirimkan solusi yang nyata. Kami sebagai gereja percaya tingkap langit di sini dengan doa kami buka.
Kami tahu nanti mereka akan mengalami. Karena ada Roh Kudus, you see. Terima kasih Tuhan. Aku tahu ada Roh Allah yang akan menuntun setiap jemaat di dalam dunia kerja mereka. Tidak ada masa paceklik, aku amini. Hanya sementara. Aku percaya Tuhan akan bekerja dan bekerja lagi. Dengan doa ini aku berdoa terjadi akselerasi. Tuhan, nyatakan ya Tuhan kuasa-Mu. Berkat internasional biar mulai terjadi. Melawan segala keganjilan, Indonesia akan diberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus, orang dunia berkata Indonesia kan get lucky. No, Tuhan sertai. Kami berdoa bukan hanya Indonesia, tapi setiap orang yang ada dalam perjanjian iman dengan Tuhan, khususnya dalam gereja ini. Hamba-Mu berdoa karena Engkau memberi wewenang ya Tuhan untuk jemaat dan domba yang Kau percayakan. Aku minta doa penyahutan ini sampai ke tahta-Mu. Bukakan pintu dan tutuplah pintu. Bukakan pintu yang mereka Kau kehendaki masuk. Pintu yang mustahil Kau buka. Tapi Tuhan, sekalipun pintu itu sudah terbuka, mudah terbuka, kalau Tuhan melihat bahwa itu akan menuju pada suatu musibah apapun itu juga, tutuplah pintu itu, aku berdoa. Dan beri kami hikmat untuk tahu bedanya. Urapi jemaat Tuhan di dunia kerjanya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.